Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surhatun Aisyah, NIM A1C31941. Di sini saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Reguler B 2019. Saya anggota dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kelompok kami tentang administrasi laboratorium. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian administrasi laboratorium. Jadi, administrasi laboratorium merupakan salah satu komponen penunjang keberhasilan pengelolaan sebuah laboratorium. Menurut Perundunah tahun 2008, pengadministrasian yang benar akan sangat membantu dalam perencanaan pengadaan alat atau bahan, mengendalikan efisiensi penggunaan anggaran, memperlancar pelaksanaan kegiatan praktikum, menyajikan laporan secara efektif, mempermudah pengawasan dan perlindungan terhadap kekayaan laboratorium, mengingat kekayaan laboratorium merupakan investasi pemerintah pada bidang pendidikan. Selanjutnya saya Helmalia Putri akan menjelaskan tentang administrasi alat. Alat laboratorium yang dimaksud adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum atau penelitian. Berikut ini adalah pengadministrasian alat. Format C1. Kartu alat dengan format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat. Informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat ini adalah nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi atau nama alat, merek, ukuran, pabrik, kode alat, lokasi penyimpanan, tanggal masuk dan dikeluarkan, dan jumlah alat yang tersedia. Berikutnya format C2 berfungsi untuk membuat rekapitulasi semua alat yang ada pada kartu alat. Informasi-informasi yang harus terliput dalam format ini adalah nomor urut, nomor induk atau nomor yang sesuai pada kartu alat, nomor kode atau nomor yang diambil dari katalog, nama alat, spesifikasi atau merek, ukuran pabrik, dan jumlah. Selanjutnya format C3. Format C3 disebut daftar penerima atau pengeluaran alat. Daftar ini berfungsi untuk mencatat alat yang diterima pada saat pemesanan atau mengeluarkan alat ke masing-masing laboratorium. Informasi yang tercantum dalam format C3 ini meliputi nomor urut, nomor induk, nomor kode alat, nama alat, spesifikasi alat, jumlah alat yang diterima atau dikeluarkan, dan keterangan. Selanjutnya, format C4. Format C4 disebut daftar usul alat. Format ini berfungsi untuk mengusul alat yang dibutuhkan. Informasi yang terliput dalam format ini adalah nomor urut, nomor induk atau nomor yang sesuai pada kartu alat, nomor kode atau nomor yang dari katalog, nama alat, spesifikasi, jumlah alat yang dibutuhkan, harga satuan atau kemasan, dan harga total. Selanjutnya, format C5. Format C5 angka 1, 2, 3 pada kolom percobaan adalah menyatakan percobaan ke-1, ke-2, ke-3 dari suatu mata praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NIM A1C31950. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari format C6. Itu langsung saja ya, apa itu format C6. Pada format C6 ini angka 1, 2, dan 3 pada kolom mata praktikum adalah menyatakan mata praktikum yang akan menggunakan lab tersebut. Jika pengadministrasian zat pada kartu zat telah selesai, maka pekerjaan selanjutnya adalah mengisi daftar zat. Kemudian ada form D2. Pada form D2 tercantum spesifikasi zat dengan mencantumkan PA, tag, dan wujud. PA dimaksudkan adalah pro-analisis, yaitu zat kimia yang kemurniannya tinggi, sedangkan tag adalah zat kimia yang memiliki kemurnian teknis atau kurang murni. Selanjutnya ada format D3, yaitu berfungsi untuk membuat rekapitulasi semua zat yang ada pada kartu zat. Informasi-informasi yang terdapat dalam format ini adalah nomor urut, nomor induk, nomor kode, nama zat, rumus kimia, dan spesifikasi dan jumlah. Terus ada lagi format D3, disebut daftar penerimaan atau pengeluaran zat. Daftar ini berfungsi untuk mencatat zat yang diterima pada saat pemesanan atau mengeluarkan zat ke masing-masing laboratorium. Informasi yang tercantum dalam format D3 ini meliputi nomor urut, nomor induk, dan nomor kode zat.
nama zat, spesifikasi alat, jumlah yang diterima atau dikeluarkan, dan keterangan. Kemudian format D4. Nah, disebut daftar usulan zat. Format ini berfungsi untuk mengusulkan zat yang dibutuhkan. Informasi-informasi yang terliput dalam format ini adalah nomor urut, nomor induk, nomor kode, nama zat, spesifikasi, dan jumlah zat yang dibutuhkan, harga satuan atau kemasan, dan harga total. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang administrasi bahan kimia laboratorium. Dalam mengadministrasikan bahan kimia adalah menggunakan format D spesifikasi bahan kimia yang diinformasikan, yaitu nama-nama zat dalam bahasa Inggris, rumus kimia, massa molekul atau mR, berat jenis atau BJ, warna, pabrik, dan kode zat. Dalam mengadministrasikan zat kimia menggunakan format D1 atau kartu zat, format D2 atau daftar zat, format D3 daftar penerima atau pengeluaran zat, format D4 atau daftar usulan zat. Perbedaan dengan format sebelumnya adalah terletak pada spesifikasi pencantuman fungsinya, nama-nama zatnya dalam bahasa Inggris. Untuk melihat data ini dapat dilihat pada etiket yang tertera pada botol atau kemasannya. Oleh karena itu, etiket harus dijaga jangan sampai hilang. Jika hilang, maka untuk mengenalinya kembali memerlukan analisis dan waktu yang relatif lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Asetika Ulia, NIM A1C3-19062. Nah, di sini saya akan membahas mengenai administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu adalah sarana utama yang mencakup tentang lokasi laboratorium, konstruksi laboratorium, dan sarana lainnya seperti pintu utama, pintu darurat, jenis meja, jenis bahan lemari kimia, jenis alat optik, jenis AC, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu sarana pendukung yang membahas mengenai ketersediaan energi air, energi listrik, energi gas, dan alat komunikasi, serta pendukung keselamatan kerja lainnya. Apa itu administrasi tenaga? Tenaga administrasi di sekolah maupun di madrasah dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya dalam bidang kependidikan di dalam sekolah itu. Dengan kata lain, tenaga administrasi di sekolah bertugas sebagai pendukung berjalannya proses pendidikan di sekolah melalui layanan administratif guna terselenggaranya pendidikan yang efektif dan efisien di sekolah. Dengan tugasnya yang bukan hanya membantu sekolah dalam urusan administrasi, melainkan meliputi beberapa kegiatan penting dalam pengembangan kualitas sekolah seperti pengelolaan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai administrasi inventarisasi laboratorium. Secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan, pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai administrasi inventarisasi laboratorium. Secara umum, inventarisasi laboratorium dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Nah, komponen-komponen di laboratorium sendiri yang perlu dilakukan administrasi itu seperti bangunan atau ruang laboratorium, fasilitas umum laboratorium, peralatan dan bahan, ketenagaan laboratorium, dan kegiatan laboratorium. Baiklah, saya Helmalia Putri akan melanjutkan ke pengadministrasian alat laboratorium. Alat laboratorium yang dimaksud adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Kartu alat dengan format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat.
Informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat yaitu nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi atau nama alat, merek, ukuran, pabrik, kode alat, lokasi penyimpanan, tanggal masuk yang dikeluarkan, dan jumlah alat yang tersedia. Khusus untuk alat-alat canggih dan alat keperangkatan harus dibuat secara tersendiri karena spesifikasinya lebih banyak. Nah, ada lagi yaitu pengadministrasian bahan kimia laboratorium. Nah, dalam mengadministrasikan alat praktikan fisika adalah menggunakan format D. Spesifikasi alat praktikan fisika yang diinformasikan yaitu nama-nama alat pengukuran seperti ampermeter, voltmeter, galvanometer, multimeter, jangkar sorong, mikrometer sekrup, mistar, neraca Gauss, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu standar minimum sarana dan prasarana serta alat-alat pada sebuah laboratorium. Pengertian sarana dan prasarana menurut Ketentuan Umum Permendiknas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Contoh sarana yaitu gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan contoh dari prasarana itu adalah halaman, taman, lapangan, dan jalan menuju ke sekolah. Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu sekolah dasar